Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk masih napail hari ketiga nih duduk dipakai. Mesti cendol pun buka tahu. Alhamdulillah. Ya, tapi karena pakai semangat ku jawabnya terpaksa kita juga semangat ini. Ya, alhamdulillah. Hari ketiga Ramadan 1443 Hijriah. Nah. Pendengar, kita ketemu lagi di Dialog Pak Kiai dan Dintayang di hari ketiga Ramadan 1443 Hijriah. Nah, yang sudah WA di WA-nya program 1 0821 3333 9440. Terima kasih dan insya Allah akan dijawab sama Pak Kiai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama narasumbernya ini Pak Kiai ini. Beliau adalah apa sih ngarinan nih? Ketua apa ini dakwah di Pak Kiai, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan, Kiai Haji Dr. Amrullah Amri, Master Agama MA. Nah, beliau juga adalah pimpinan umum pesantren Ilmu Yaqin Tompo Bulu Maros. Iya. Nah, bagaimana kabar ini pakai hari ketiga? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semangat kita baru kayak gini sahur ya. Atau tidak pakai sahur. Kenapa kita tetalun deh? Lewatlah 3:30. Nah, kita lanjutkan lagi ini pakai obrolan dialog kita di hari ini. Nah, kita mau tahu ini kan hari ketiga, berarti masuk apa istilahnya Jo? Ramadan 10 pertama Ya. Dibagi 3 beng itu Pak Kiai. Ya. Mau tahu gitu apa itu dia 10 Ramadan pertama itu? Yang jelas pada intinya seluruh Ramadan itu adalah sesungguhnya adalah pengampunan secara keseluruhan itu. Tapi bertobat dan tayang. Maksudnya Ya, bias juga dalam Ramadan bagaimana mau diampunkan dosanya kalau tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Tapi syaratnya tobat itu mesti dia lakukan. Syaratnya tobat itu adalah penyesalan. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Jadi dia menyesali, berjanji tidak mengulangi. Punalik bagian lebaran tahu apa mau tiraki. Nah, kemudian itu kalimat istighfar itu hanya lambangnya tobat. Ya, dan tayang biar make ke lambang polisi tidak akan tahu polisi. Karenanya lambangnya dipakai. Begitu juga astagfirullah. Tapi tidak berhenti angoci, tidak berhenti korupsi, tidak berhenti cerita kekurangan orang. Itu bukan tobat. Meskipun berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar bahwa siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, penghulunya tobat, maka meskipun dosanya sebanyak biji pasir di daratan, sebanyak buih di lautan, bahkan kalau disusun itu dosanya setinggi langit, semua runtuh. Semua runtuh dosanya. Sayyidul Istighfar itu adalah kalimatnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah pernyataan seorang hamba bahwa la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali anta, kecuali engkau ya Allah. Nah, tapi akui kesalahanmu, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kalau pernah ambil barangnya orang pulangkan. Jadi malam pengampunan di malam 10. Semua sesungguhnya adalah pengampunan. Kita di Ramadan itu kita akan meraih pengampunan Allah, kasih sayang Allah. Kemudian itkum minan nar, terbebas dari api neraka. Itu yang mau diraih di Ramadan.
Akhirnya itu akhir Ramadan itu itkun minan nar, terlepas dari belenggu neraka, penyiksaan. Yang jelas di Ramadan ini apa Ramadan awal, Ramadan pertengahan, Ramadan akhir, secara keseluruhan itu raihlah pengampunan Allah, raihlah kasih sayang Allah, yakinkan bahwa di akhir Ramadan tidak ada lagi dosa kesalahan. Dan seakan-akan sudah terngiang di telinga Allah berfirman kepada hambanya bahwa ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu, ya puammu, wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku. Oh, enaknya kalau sudah pengakuan seperti itu. Jadi malam 10, malam pertama, kedua itu sampai akhir itu pemenangnya nanti di situ. Iya, Jadi, akhirnya itu pemenang. itu minan nar, sudah lepas dari belenggu neraka. Nah, itu tadi pendengar salah satu jawaban dari Pak Kiai. Nah, ini ada pertanyaan Pak Kiai ya. Dari Yusuf di Makassar. Iya. Saya seorang koki di restoran. Maka gini, bolehkah mencicipi makanan pada saat sedang berpuasa? Bagaimana hukumnya ini Pak Kiai? Menurut ulama fikih dan tayang, Iya. kalau sekedar mengeluarkan ujung lidah lalu dia tetesi untuk merasakan asin apa tidak, setelah itu muntahkan kembali secara keseluruhan, itu boleh. Iya. Tapi kalau dia telan lewat dengan tenggorokannya, maka batallah puasanya. Apa bedanya kalau dentayang berudu tapi di air laut? Air laut terasa enggak? Iya, terasa asin pasti. Seperti itulah, tapi tidak ditelankan. Enggak. Jadi pada dasarnya boleh saja. Misalnya si koki yang tadi itu bimbang, sudah ada garamnya apa tidak? Iya, sudah. Tidak ada apa ada? Iya. Bimbang kan? Iya. Maka keluarkan ujung lidahnya, kemudian tetesi barang 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Setelah terasa bahwa ini sudah asin, muntahkan kembali. Ya, tidak nanya luki. Jangan juga coba makan tak 2 sendok. Kasih ibu gitu. Padahal tinggal beberapa menit puasa. Nah, saudara Yusuf di Makassar itu sederhana sekali jawabannya. Dan kalau sudah dicicipi jangan lidah dimuntahkan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Ibu Aminah di Barro. Bagaimana hukumnya orang yang bersengketa di pengadilan pada bulan puasa? Biar bukan bulan puasa, semestinya jangan sengketa, tapi sudah tidak ada pilihan lain. Nah, inilah ada pemerintah kita musyawarah di pengadilan. Ya, tapi apakah puasanya makruh atau tidak itu? Kalau dia bersengketa antara si A dengan si B, baku tunjuk-tunjuk, baku maki-maki, maka nilai pahalanya meskipun sah tidak ada hasilnya. Iya. Nol. Itulah ada ungkapan kan bahwa Rasulullah SAW lewat kepada orang yang sementara mencukur dan dicukur, mencukur dan dicukur. Terus Rasul berkata keduanya batal puasanya. Kenapa, Maka timbul pertanyaan, masa si orang dicukur dan mencukur batal puasa? Padahal itu asbabnya karena yang dicukur dan yang mencukur dia menggibah. Dia cerita kekurangan orang. Iya, jadi nyeri cukur ke sementara menggibai. Saya kira. Nah, bongkar aibnya orang. Maka Rasul berkata yang dicukur dan yang dicukur batal puasanya. Giba itu. Maksudnya pahala puasanya yang terhapus. Tidak ada pahalanya. Tidak ada pahala. Makanya nol. Makanya berkata Imam Ghazali Hujatul Islam, sesungguhnya yang membatalkan pahala puasa itu ada 5. Salah satu diantaranya adalah gibah. Iya. Jadi jelas lagi kalau puasa kita gibah. Di kantor itu banyak sekali, di kantor luar negeri. Si bombe pakai. Yang pasti nolongan kekurangan atau jadi gibah. Kemudian bohong juga menghapus pahala puasa itu. Al-kadzib, bohong. Termasuk bohong juga itu. Bohong. Kemudian an-nadru bi syahwatin, menatap dengan nafsu syahwat. Boleh. Nah, itu juga menghapus pahala puasa. Yang menjana anak muda ya kasusah tongi ke punamai ke lari-lari subuh. Sangin bonggan ni ciniki.
Iya 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 iya. Ni cini ki puasa ki tena ni cini ki nak anak muda iya mubasir. Mubasir ki. Iya iya. Yung kapan anak muda iya. Anak budaya yang tapi luar negeri. Jadi mesti juga yang mengaku beriman berislam, Ya. cobalah perbaiki pakaiannya. Kalau Apalagi lari-lari, apalagi Ramadan lari-lari iya, pagi iya, di iya. pantai. Nggak dilarang jadi olahraga. Tapi pakaian Iya, mesti tetap menutup iya. aurat. Begitu gitu. juga anak muda ya nggak dilarang jadi keluar baju kita matanta. Ya. Iya 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 iya. Ya. Kalau kebetulan saja dia tatap tidak apa-apa, tapi kalau keseringan, Iya iya. nah janjang ini yang dimaksud waguddu absarakum, tundukkan pandanganmu. Iya 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 iya. Ya. Nah itu pendengar tadi siapa ini yang bertanya ini saudara? Ya, siapa ini yang bertengkar? Bukan bertengkar ini. Bermasalah di pengadilan ini. Kalau bermasalah di pengadilan dan semua hanya mau mencari kebenaran, pada dasarnya boleh-boleh saja karena terkadang manusia itu khilaf. Ya, jangan sampai kalau gara-gara puasa dan tutup juga kantor pengadilan. tapi Iya kan? kalau baku maki-maki di Ya, situ, iya. astagfirullahaladzim. Betul Pak Kiai. Iya 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 iya. Ibu Aminah di Baru, terima kasih banyak. Jadi kalau mau ke WA di 0821 33 33 9440. Jadi pendengar dialog Pak Kiai dan Dintang ini masih berlangsung. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya ini Pak Kiai ya. Ya. Tapi saya mau tanya Ki dulu ini. Nah. Ada tetangga aku dia tanya apa itu amhatur. Apa sih nama dia amatur? Dia tanya Ki. Amatur itu adalah salah satu travel, biro haji umroh. Jadi melayani haji umroh, itulah amatur. Dia bilang ku dengar Ki Dintayang waktunya hari pertama kedua. Tapi saya tidak tahu alamatnya. Oh, Alamatnya alamatnya tahu. Jalan Teuku Umar 10. Tapi orang dicatat Ki Ros, kalau ditanya di pasar apa deh, saya bisa jawab Ki. Teuku Umar 10 nomor 46. 10 nomor 4. Nah, itu layanan punairo ki mai umrah mai haji dan tayang. Iya, iya, Anjore menjo. Dia Teuku Umar 10 Nomor 46. Dibimbing langsung oleh Amirul Amri. Oh, kenal ke itu. Itu baik sekali tuh Pak Kiai itu. Subhanallah. Nah, ini sekarang kita lanjut lagi Pak Kiai. Iya. Pertanyaannya yang tadi itu Bu Aminah yang bersengketa di saat bulan Ramadan. Nah, sekarang ini pertanyaan selanjutnya. Saya Samsia di Bungoro. Bagaimana caranya bisa khataman Quran di bulan Ramadan? Bagus. Mengingat perempuan ada masa haidnya. Nah, Ini nih, haidnya nanti apa nih? Maksudnya nih Pak? jadi wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Yang haram dilakukan bagi orang yang haid itu ada 10 dentaya. Haram bagi Yang haram dilakukan bagi Bagi- orang yang haid ada 10. maksudnya orang ini wanita. Nas sama jo iya, Iya, tidak gampang. mungkin laki-laki haid. Jadi pada saya bebas gak 10 yang haram 10 dilakukan. haram. Salah satu diantaranya membaca Quran. Satu. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud Quran itu adalah yang utuh. Kalau sudah bercampur sesuatu dengan tulisan lain itu bukan lagi. Iya. Karena Rasulullah SAW pernah mengirim surat sama Raja Heraklius. Iya. Nah, itu diawali dengan suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sesudah Bismillahirrahmanirrahim adalah isi surat. Iya. Sementara raja itu tadi kan pasti junub karena dia bukan muslim. Muslim, ya. Maka pernah junub tidak mandi junub. Jadi termasuk kategori junub. Nah, dia baca itu tapi kan sudah bercampur dengan yang lain. Iya, bercampur. Sehingga ulama itu bahwa kalau misalnya ada terjemahannya no problem. Ya. Dia gak masalah. Dia masalah kalau ada terjemahannya. Ya ada terjemahannya, tapi kalau utuh itu Quran yang kita pahami, Iya. hindarilah kalau haid. Oh. Hindarilah. Terkecuali kalau dalam Quran itu bacaan yang termasuk bagian daripada doa atau zikir atau wirid. Contoh, oi meninggal dia kan bilang innalillahi wa inna. Itu kan bagian dari Quran juga, tidak apa-apa. Kemudian ada buka puasa di Balakna dan Tayang, karena insya Allah. Nah, itu kan bagian dari Quran juga. Bagian Tapi kalau dia bilang saya mau ngaji surah Yasin, sementara dia dalam keadaan haid, oh jangan.
Saya mau baca menghabiskan 1 juz sementara haid. Tapi kalau Quran yang ada terjemahannya, dia baca, dia pelajari, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian untuk khatam Quran di bulan Ramadan, saya kadang berkata begini, mestinya itu masjid setelah salat subuh. Setelah salat subuh kan biasa ada ceramah 10 menit. Sesudah itu sambunglah baca Quran 1 juz sampai matahari terbit. Selesai matahari terbit, sudah terbit matahari, lakukanlah salat sunat 2 rakaat baru pulang. Itu mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi kalau 30 hari 30 juz tambah lagi. Tambah 30 juz 30 kali juga mendapatkan haji dan umroh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa yang salat fajar, maksudnya salat subuh berjamaah. Jadi siapa orang yang salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Termasuk itu ngaji-ngaji. Atau tasbih, atau selawatan. Atau kajian agama itu termasuk zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Jadi sesudah salat berjamaah dia duduk berzikir sampai matahari terbit. Summa shalla rakatain, lalu dia salat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala, tialahu, diberikan pahala atasnya. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Seperti pahala haji dan umroh. Haji dan umroh sempurna. 3 kali diulangi, tamma. Jadi punah langgapan pahala haji dan umrah mana tidak kemari Makkah punah pahalanya. Tapi kalau mau dapat melakukan syariatnya ya mesti ke sana karena mengitari Ka'bah. Bagi yang mampu. Tama makirim maturan juga ke haji sagang umroh. Ini gampang sekali. Dengkule na jadi susah. Tidak, jangan selalu berkata susah. Karena Allah itu selalu ada dalam optimis hambanya, dalam harapan hambanya. Jadi selalu ada optimis. Selalu optimis. Saya akan berangkat, saya akan berangkat, gitu. Insya Allah. Jangan berkata, mereka langgal doa tersinggung karena Allah Ta'ala, karena yang uang itu kan urusan Allah rezeki. Kum. Kalau Nah. Terus ini lagi pakai pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum dentayan de Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau batal puasa tak 1 hari karena tidak sengaja minum karena haus? Kau pernah haus kok sengaja mau kau minum? Bagaimana jawaban ini Pak Kiai? Nah kelingutungan ini. Bagaimana kalau batal Kalau batal puasa, maksudnya kalau 1 hari batal puasa karena tidak sengaja untuk minum itu air tertelan karena haus ki. Kalau tidak sengaja, jangankan 1 tegus, mana poin seliter jadi minum kalau betul-betul lupa. Kalau lupa tidak masalah. Sesungguhnya Allah yang kasih minum. Jadi kalau 3 pekan ini puasa 30 hari misalnya. 1 bulan. Kalau sengaja minum ya batal. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ada tuh saya bilang begini, biar mida 1 jika laku. Bagaimana tuh minum? Nggak boleh disengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak sengaja tidak masalah. Bahkan itu Islam dan tayangkan meliputi akidah, syariah dan akhlak. Akidah, syariah dan akhlak. Mesti mengedepankan akhlak. Contoh. Dentaya melihat si Ahmad sementara makan jalan kote di siang hari. Dentayang yakin betul bahwa ini pasti lupa. Nah kalau painang ngandre jalan kote pasti lupa. Perhatikan dulu dentayang gak apa sih kalau baru saja dia gigit alap pula dana tak simbu meri pedisina. Sangat pedis. Jangan langsung ditegur. Bahwa puasa kok tau, balas sih tahu. Dia minum batal puasa, tidak minum pedis. Ya jadi biarkan sudah minum baru kasih tahu. Bila sama puasa kok tau, wih astagfirullah. Bukan astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah karena sudah minum pedis kayak itu. Tapi jangan dentayang kasih air minum, nah karena minum aku ke puasa kok tau.
Yes. Seperti itu. Jadi ada akhlak dentanya. Ada biar cara menegur diatur di. Iya, akhlak. Itu kadang orang dia bersyariah tapi kurang berakhlak, atau dia berakidah tapi kurang berakhlak. Padahal itu Islam itu meliputi akidah, syariah, akhlak. Contoh lain biar lebih jelas itu tadi. Hasan Husain itu cucunya Rasul. Melihat orang tua berudu dalam artian bersyariah. Berudu. Tapi tangan kirinya dulu lalu tangan kanannya. Tangan kiri dulu baru lalu tangan kanan. Harusnya kan tangan kanan dulu. Maka berkata Hasan, kalau ditegur ini orang tua bisa tersinggung. Maka dia mengedepankan akhlak. Pakai metode. Caranya Hasan suruh adiknya beruduk di sampingnya orang tua itu. Husain kau beruduk di situ. Tangan kirimu dulu lalu tangan kananmu. Maka Husain beruduk dengan tangan kirinya. Begitu beruduk dengan tangan kirinya datang Hasan tegur adiknya. Woi Husain, caramu beruduk tidak tepat. Mestinya kanan dulu lalu kiri, bukan kiri dulu lalu kanan. Maka orang tua itu berkata, oh kalau begitu nak saya juga salah. Nah ini namanya akhlak, metode. Ada apa namanya? Islam mengajarkan yang salah saja ditegur itu ada caranya. Ada caranya, ada akhlak. Ada akhlaknya di situ. Pakai ini. Jangan langsung sedikit-sedikit bid'ah, musyrik, neraka. Nggak bisa neraka mau. Nggak pakai nasi Nggak ada salah juga. Dan orang tua kalau ditegur begitu dia bisa marah bilang apa tulis cengeng kau, nasi bangi pokongan receh lah. Iya. Itu. Nah, Pak Kiai, ini hari barangkali di hari ketiga di Ramadan 1443 Hijriah, masih banyak pertanyaan tapi besok dilanjut kita. Ya, besok lain. Tapi kita doa dulu nih di hari ketiga nih. Silakan Pak Kiai doa mudah-mudahan pendengar ini di mana saja berada di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, termasuk juga di media sosial ini. Ada di Facebook, ada juga di YouTube. Macam-macam. Jadi silakan Pak Kiai doa pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang mengikuti siaran ini yang dipancarkan dari Jalan Ribura nomor 3 Makassar. Mari kita mengkonsentrasikan pemikiran sejenak menghadap Allah. Semoga di antara kita ada yang diterima ucapan aminnya. Satu orang saja yang diterima ucapan aminnya, maka semua yang mengucapkan amin dianggap berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqa, dan keyakinan yang benar di sisimu ya Allah. Wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat pemberianmu ya Allah. Wa lisanan dzakira, dan lidah yang senantiasa berzikir menyebutkan asmamu ya Allah. Wa taubatan nasuha, dan taubat yang engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah pendengar, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk dialog Pak Kiai dan Denta yang di hari ketiga Ramadan 1443 Hijriah. Selamat menikmati sahur yang masih menikmati, dan sampai jumpa di hari keempat besok insyaallah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.